Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi jarak titik ke bidang. Misalkan ada sebuah titik yaitu titik P dan sebuah bidang yaitu bidang alfa. Nantinya kita akan eh, membahas cara mengukur jarak dari titik P tersebut ke bidang alfa. Untuk mengukur jarak dari suatu titik ke bidang, maka jaraknya adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap perwakilan garis pada bidang tersebut. Di sini ada yang disebut dengan garis proyeksi. Untuk lebih jelasnya, silahkan memperhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada pohon kelapa dengan buahnya. Di sini saya akan menggambarkan titik dengan buah kelapa tersebut, dan bidang adalah tanah yang ada di bawah eh, pohon kelapa tersebut. Misalkan buah kelapa tersebut jatuh ke tanah, maka pasti ilustrasinya seperti ini. Ya. Yang dimaksud dengan garis proyeksi adalah eh, panjang lintasan dari titik awal buah tersebut ke titik jatuhnya yang diberi garis merah ini. Jarak dari titik awal ke titik jatuhnya di tanah. Inilah yang disebut dengan garis proyeksi atau garis jarak. Misalkan untuk gambar pertama, titik P bidang alfa, tinggal kita jatuhkan ke bidangnya seperti ini. Maka jaraknya dari titik P ke bidang alfa ditandai dengan garis merah ini. Begitu pula untuk yang kedua, sebelah kanan atas, tinggal kita jatuhkan titik P-nya ke bidang alfa. Gambar ketiga seperti ini, dan gambar keempat. Ya, jadi untuk lebih sederhananya, cara mengukur jarak dari suatu titik ke bidang adalah tinggal menjatuhkan titik tersebut ke bidangnya. Contoh pertama, diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukanlah garis yang menyatakan jarak titik E ke bidang ABCD. Saya salin terlebih dahulu kubusnya. Yang akan kita tentukan adalah jarak dari titik E ke bidang ABCD. Seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, tinggal menjatuhkan titik E ke bidang ABCD. Tentunya jatuhnya di titik A. Maka jarak dari titik E ke bidang ABCD dinyatakan oleh garis AE. Contoh kedua, diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukanlah garis yang menyatakan titik E ke bidang BDHF. Saya salin terlebih dahulu. Dari titik E ke bidang BDHF. Tinggal kita jatuhkan titik E ke bidang BDHF. Tentunya jatuhnya di pertengahan FH. Misalnya kita beri nama titik M. Maka jarak dari titik E ke bidang BDHF dinyatakan oleh garis EM. Ya. Contoh ketiga, diketahui kubus ABCD EFGH. Titik P pada pertengahan rusuk FG. Seperti pada gambar. Tentukanlah garis yang menyatakan titik P ke bidang BCHE. BCHE. Ya, jadi bidangnya seperti ini, miring. Tinggal kita jatuhkan. Tentunya jatuhnya di pertengahan bidang BCHE. Misalnya kita bernama titik Q. Maka jarak dari titik P ke bidang BCHE adalah dinyatakan dengan garis PQ. Selanjutnya,
Diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukanlah garis yang menyatakan jarak titik E ke bidang BDG. Berarti bidangnya berbentuk segitiga. Ya, tinggal kita jatuhkan dari titik E ke bidang BDG. Tentunya jatuhnya di sekitar, misalnya namanya huruf titik X, tinggal kita hubungkan, maka jarak dari titik E ke bidang BDG adalah garis EX. Ya, jadi saya kira seperti itu gambarannya untuk jarak titik ke bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.